Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan kedua materi sistem pertahanan tubuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme pertahanan tubuh. Langsung saja kita simak ke materi. Di sini ada pengertian, lalu sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi dua, yaitu sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Di mana mekanisme pertahanan tubuh ini merupakan imunitas bawaan sejak lahir berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah dan pertahanan tubuh spesifik atau adaptif. Sistem pertahanan spesifik pertama, pertahanan fisik, mekanik, dan kimiawi, yang merupakan garis pertahanan pertama terhadap antigen, membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh, mensekresi mukus sehingga dapat merangkap antigen, serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Contohnya cairan tubuh yang mengandung zat kimia antimikroba, di mana zat kimia ini nanti akan membentuk lingkungan buruk bagi beberapa mikroorganisme. Selain itu, contohnya pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin yang berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi yang mengandung enzim lisosom. Yang kedua, ada fagosit yang merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh melalui proses penelanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag yang bergerak secara kemotaksis atau dipengaruhi oleh zat kimia. Ketiga, inflamasi atau peradangan yang merupakan reaksi lokal jaringan terhadap infeksi atau cedera yang ditandai dengan kemerahan, panas, pembengkakan, nyeri, dan kehilangan fungsi. Tujuannya untuk membawa fagosit dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi untuk mengisolasi, menghancurkan, dan memperbaiki. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar pertahanan saat terjadinya luka, di mana jaringan mengalami luka, lalu patogen masuk ke dalam jaringan, kemudian merangsang mastosit mengeluarkan baik histamin maupun senyawa kimia lainnya. Lalu terjadi pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan peningkatan kecepatan aliran darah sehingga permeabilitas pembuluh darah meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan sel-sel fagosit yaitu neutrofil dan monosit menuju jaringan yang terinfeksi. Lalu sel-sel fagosit ini nanti akan memakan patogen yang masuk tadi. Kemudian, keempat ada zat antimikroba spesifik yang diproduksi oleh tubuh, di mana zat antimikroba ini terdiri dari interferon, yaitu protein antivirus yang berfungsi menghalangi multiplikasi virus dan komplement, yaitu protein plasma yang tidak aktif dan dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen. Bisa teman-teman lihat, di sini pertama virus menginfeksi sel, lalu gen interferon virus masuk ke inti sel, kemudian molekul interferon masuk ke sel lain dengan benda asing, masuk ke sel inang 2, lalu interferon menstimulasi sel untuk menyusun protein antivirus, lalu protein nanti memblokir reproduksi virus. Selanjutnya, sistem pertahanan spesifik. Yang pertama, komponen respon imunitas spesifik. Adapun komponennya yaitu antigen, yaitu zat yang merangsang respon imunitas terutama dalam menghasilkan antibodi. Adapun antibodi itu sendiri merupakan protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut dengan imunoglobin yang terdiri atas 5 kelas, yaitu imunoglobin G, D, E, A, dan M. Selanjutnya yang kedua, interaksi antibodi dan antigen. Yang pertama fiksasi komplement, yaitu aktivasi sistem komplement oleh antibodi. Lalu ada netralisasi yang terjadi jika antibodi menutup sistem determinan antigen sehingga antigen menjadi tidak berbahaya. Lalu aglutinasi atau penggumpalan.
terjadi jika antigen berupa materi partikel, lalu presipitasi atau pengendapan yaitu pengikatan silang molekul-molekul antigen yang terlalu dalam cairan tubuh. Yang ketiga, jenis imunitas atau kekebalan tubuh. Yang pertama, imunisasi aktif yang diperoleh akibat kontak langsung dengan toksin atau patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. Lalu imunisasi pasif yaitu jika antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Yang keempat, sel-sel yang terlibat dalam respon imunitas yaitu ada sel B atau limfosit B, sel T limfosit T, makrofag, sel pembunuh alami atau natural killer. Yang kelima, mekanisme respon imunitas humoral yang diperantai oleh antibodi. Yang pertama, antigen masuk ke dalam akan dibawa ke sel limfosit B, kemudian aktivasi limfosit B menyebabkan proliferasi menghasilkan tiruan sel B, lalu tiruan sel B tadi berdiferensiasi menyebabkan sel plasma mensekresi antibodi, selanjutnya dibawa ke lokasi infeksi, kompleks antigen dan antibodi menginvaksi antigen, lalu tiruan sel B tadi yang tidak berdiferensiasi menetap di jaringan limfoid dan menjadi sel B memori yang berfungsi dalam respon imunitas sekunder jika terjadi pejanan antigen yang sama secara berulang. Lalu yang keenam, terakhir, mekanisme respon imunitas seluler yang diperantai oleh sel, yaitu ada ekstraseluler dan intraseluler. Mungkin hanya itu saja materi pada pertemuan kedua. Lebih dan kurang dalam penyampaiannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.